Timnas Putri Indonesia mendapatkan pelajaran berharga di Piala Asia Wanita 2022. Sebuah pengalaman bertanding setelah nyaris 3 tahun tanpa kompetisi resmi. Banyak reaksi sosial media, banyak juga respon negatif. Padahal nggak ngerti konteksnya, nggak tahu alasannya. Karena don't judge what you don't understand. Dan akan dikupas dengan lebih dalam, lebih tuntas bersama Jerry Arvino, Aun Rahman, dan juga Labib Sadat di Berbahaya Bung. Tunggu dulu, umpan tarik 2.0. Oke. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluk di depan gawang. Berbahaya Bung. Umpan tarik 2.0 ya. Ternyata akhirnya ada muke-muke lu semua. Ada komentar seperti itu soalnya kemarin dilihat di Berbahaya Bung yang pertama, kita bisa melihat komentarnya. Ada yang bilang, ini umpan tarik 2.0. Iya, karena kalian bisa lihat muka kita ini kan? Ya begini-begini aja. Om memang. Versi audio. Lo aja kali, Bib. Iya gue ya. Nah gini, tapi yang lagi rame nih kan Berbahaya Bung, kita bahas isu-isu berbahaya ya di Indonesia gitu. Dan ini yang kali ini berbahayanya sebenarnya untuk mental para pemain timnas putri kita. Karena nggak asik banget nih netizen-netizen atau orang yang mungkin nggak menyaksikan juga gitu, tapi rame banget di sosial media. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ya, dengan memberikan komentar negatif di kolom digital platform manapun, itu sebenarnya nggak layak banget. Untuk para pemain, para atlet yang bertarung untuk membawa nama timnas Indonesia, itu tuh nggak pas banget. Seharusnya hal-hal seperti itu dikurangi. Mungkin mengkritisi kekalahan tersebut dari pengalaman melawan dua negara ya, kemarin Australia dan Thailand, nggak apa-apa dikritisi, tapi tidak harus menghardik secara berlebihan. Ya menurut gue konteks yang paling penting sebenarnya adalah membahas apa yang terjadi pada Garuda Pertiwi di turnamen tersebut gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya ketimbang membahas hal-hal yang out of context. Contoh misalnya kehidupannya mereka gitu, ataupun misalnya apa yang mereka lakukan di luar sepak bola gitu. Sebenarnya yang harus dibahas dan harus terus dibahas. Sebenarnya ya apa yang mereka lakukan di pertandingan tersebut sebenarnya. Di dua pertandingan itu intinya kan. Tetapi kemarin ada beberapa timeline kita bisa melihat konten negatif. Menurut gua nggak tepat aja untuk mengkritisi para timnas Garuda Putri. Kayak gitu ya konteksnya. Karena kan udah mulai melebar banget ya. Ada yang bilang orientasinya gitu kan. Bahkan si pemain Australia yang diserang juga ya, kayak Sam Kerr dan juga Ellie Carpenter kalau nggak salah. Terus juga pemain-pemain timnas putrinya itu dibahas misalnya, aduh ngapain sih tiktokan mulu atau main fun football. Lewandowski main tiktokan juga jago. Poinnya kan itu yang harusnya dijadiin bahasan sebenarnya adalah kenapa kita bisa berada dalam situasi demikian gitu, bisa kalah dari Australia dan juga Thailand. Apa yang kemudian membuat Zahra dan teman-teman bisa kalah telak gitu. Itu yang jadi bahasanya di situ sebenarnya. Cuman kan akhirnya melebar kemana-mana. Dipahami. Cuman maksudnya yang harus dibahas adalah kenapa bisa timnas dalam situasi demikian? Apakah karena kompetisi kita nggak ada? Apakah karena misalnya ternyata persiapan kita minim? Atau strategi yang kurang tepat menghadapi kompetisi selevel Asia? Nah, misalnya gitu. Karena kan kalau misalnya ngomongin preparation, kita kan sebenarnya bisa jadi nggak lolos karena asalnya hampir lolos karena kita lawannya cuma Singapura. Dua negara lain di grup itu kan nggak jadi tanding karena pandemi. Mungkin persiapannya kurang. Itu yang kemudian bisa akhirnya ketika turnamen jadi nggak maksimal. Cuman yang emang disayangkan jadi bahasan-bahasan lain. Sebenarnya yang harus jadi bahasan adalah yang juga jadi rame kan kekalahan-kekalahan ini terjadi karena kita nggak punya kompetisi gitu. Itu yang harusnya jadi salah satu bahasan utamanya di sana sebenarnya. Betul, dan gue juga nambahin tadi yang bilang kenapa harus fun football. Karena memang kita nggak ada kompetisi kan. Selama hampir 3 tahun nggak ada kompetisi. Terus adanya para pemain ini akhirnya fun football. Kan fitrahnya pemain sepak bola itu kan mendapatkan... Fitrah? Yes. Lanjut Pak. Luar biasa. Jadi kan mendapatkan minute play bermain, gitu. Dimanapun ya. Dimanapun, entah itu pria ataupun wanita, mereka harus bermain dari fun football. Mereka kan dapat touching ball. Jadi mereka udah merasakan atmosfer dalam bermain sepak bola itu. Solusi menurut gua atau alternatif yang harus mereka lakukan ketika kompetisi itu tidak ada. Benar. Kalau kadang fun football juga serius lah. Kan kadang ada trofeo, ada forfeo, ada kompetisinya gitu. Jadi fun footballnya dia nggak antara perempuan dan perempuan. Perempuan itu bermain melawan pria yang notabene-nya kadang-kadang kan powernya lebih OP ya, lebih punya power lah dibandingin perempuan itu sendiri.
Itu dia, dan memang kalau tadi kita bilang juga sebenarnya kan ada Irak sama Korut ya. Mereka Yeah. withdraw, akhirnya Indonesia yang masuk gitu. Dan ini menurut gua ini sebuah kesempatan loh padahal gitu. Maksudnya dengan gak ada liga yang mungkin juga sebenarnya kalau ditandingkan ada Irak sama Korut memang rada berat, rada terjal buat Indonesia. Tiba-tiba dikasih kesempatan ngelawan Australia. Yang mana itu pemain-pemainnya juga kan kayak Sam Kerr, kayak Ali Carpenter, ada Calvin Ford. Itu pemain-pemain yang luar biasa di Eropa bahkan dunia, men. Nah, Betul. Nah, ini bedanya kompetisinya kita sama Australia. Ini gambarnya punya Mas Rohmat Setiawan, Dribble 9. Nah, Syarat, ini Indonesia. Indonesia cuma punya kompetisi elit. Meskipun ada kompetisi elitnya doang gitu yang ada. Sementara kompetisi-kompetisi di bawahnya itu nggak berjalan dengan baik. Nah, sementara Australia punya lengkap. Dari foundation itu tahap awal. Ya. Bisa jadi SSB dan lain-lain, participation juga di level yang hampir sama. Jadi di foundation tahap pengenalan, participation ketika akhirnya Ikutan ya? udah mulai ikutan. Di bagian perfection juga udah mulai melengkapi dan di level elit. Nah, yang ngebedain makanya gue merasa fan football juga nggak bisa disalahin karena mereka kompetisi elitnya juga lagi absen. Nah, ketika kompetisi elit lagi absen, fan footballnya justru ketika banyak tuh jadi nggak masalah gitu. Karena kita lagi nggak punya kompetisi elitnya. Bisa jadi solusi ya, Bisa jadi solusi justru fan football. Tapi memang idealnya kompetisinya ada terus biar kita punya di level ini nih. Biar kita punya hampir sama dengan Australia. Bahkan Australia nggak cuma di sini doang. Ada atasnya lagi mereka. Pemain-pemainnya bahkan kalau misalnya dicek itu dari 25 pemain 13-nya tuh main di Eropa. Nah, di atas elit ini Eropa sebenarnya. Bisa pro elit lah. Nah, ini kan makanya kita ketinggalan jadi jauh banget tuh. Nah, dibandingin tim peserta lain di grup yang sama, Thailand itu punya satu yang main di Eropa, yang main di Swedia kan. Iya. Sementara Filipina Daniel, ya? itu yang satu tim sama Satu college Ya, sama Alex satu Morgan. college sama Alex Morgan. Terus dia dipinjemin ke klub Swedia yang mana sepak bola juga luar biasa. Betul gitu. sekali. Sementara kalau misalnya yang Filipina, mereka punya kebijakan lain, memang lagi gencar ngambilin pemain-pemain Filipina yang lagi college di luar negeri. Oke. Mereka akhirnya mungkin mirip dengan kasusnya waktu naturalisasi yang mereka lakukan di tahun 2010 di tim putra. Cuman yang sekarang jauh lebih rapi. Mereka nggak cuman naturalisasi pemainnya doang, tapi juga menyiapkan base-base untuk bisa jadi di level ini gitu. Iya. Itu yang ngebedain banget Indonesia dengan peserta-peserta lain di grup di Piala Asia Wanita gitu. Bener, jangankan yang tim putri ya. Tim Ya. putra juga kita bisa ngelihat bahwa pemain kita yang main di Eropa itu bawa dampak banget buat tim nasional gitu. Jadi impactful banget. Iya, Dan permainan mereka jauh terlihat lebih efektif ya. Karena mereka mendapatkan sesuatu insight di luar negeri yang lebih baik. Kita sebenarnya gue nggak ini ya, nggak mendiskreditkan sepak bola Indonesia. Tapi memang setidaknya mendapatkan pelajaran di luar negeri itu akan lebih baik untuk timnas itu sendiri. Iya, karena kalau ngomongin soal pemain Eropa, yang main di Eropa maksudnya sekarang kita udah luar biasa, ada Shalika Aurelia ya, Yes. yang mewakili kita di Itali. AS Roma gitu ya? kan, di Roma ya, Roma. Si F kalau nggak salah bukan AS Roma, tapi ini ada di Serie B-nya, Ya. Serie B, tapi at least di Eropa. Dan di Liga Calcio. Nah, tapi kan yang dibutuhin sebenarnya emang liganya kan. Nah, ini liga kalau dilihat dari progresinya Piala Pertiwi 2014, Piala Pertiwi 2017, nunggu next event aja 3 tahun. Abis itu Liga 1 2019, abis itu hilang. Nggak ada, itu kenapa sih emang? Kok apa yang terjadi? Kenapa nggak ada lagi liga? Karena kalau yang gue lihat sebenarnya juga masih ada pandangan kalau sepak bola perempuan itu dianaktirikan juga. Maksudnya ketika akhirnya ada ada kewajiban buat klub-klub Liga 1 Ya. dalam licensing ya, Beb ya? Yes. Dalam licensing itu bahkan ada kewajiban di checklistnya salah satu harus punya women's team. Ya. Tapi kan pada akhirnya kita lihat di Liga 1 2019 yang Liga 1 Putri gak semua tim Liga 1 punya women's team kan. Ini yang kemudian jadi pertanyaan gitu. Ya terus kalau licensing waktu itu gunanya buat apa gitu? Apakah memang menunggu proses atau gimana? Karena pada akhirnya dilihat yang gue lihat tim perempuan ini cuma jadi sekedar pelengkap buat checklist licensing itu aja gitu. Gak benar-benar serius untuk memang ya kita harus punya tim perempuan yang bagus gitu. Punya kompetisi sepak bola wanita. Nah, itu juga. Jadi mending duluan mana nih? Liga dulu atau adanya turnamen kayak gini buat jadi trigger bikin liga? Tapi menurut gue dengan apa yang terjadi tadi Jerry udah katakan ya, kemukakan bagaimana ada Piala Pertiwi 2014, terus baru ada lagi 17 dan Liga 1 2019. Menurut gue ya kita ikut kompetisi kayak Piala Asia ini harus kita apresiasi ya, karena memang nggak ada
kompetisi lagi, gimana kita para pemain-pemain sepak bola wanita yang bermain di kompetisi Piala Asia, dia nggak bisa bermain sepak bola secara profesional dan mendapatkan lawan yang kompetitif, ya ikutin Piala Asia, walaupun ya kita tahu hasilnya kita 2 kali udah menelan kekalahan ya, tapi di luar itu kan itu bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya bagaimana menciptakan timnas yang lebih kuat lagi. Tapi gue sih tetap kompetisi harus ada sih. Liga dulu ya? Tetap harus ada kompetisi dulu karena sama kasusnya dengan tim putra, ketika kompetisinya bagus akan melahirkan timnas yang bagus. Nah, ketika kompetisinya nggak ada ya akan jadi sangat wajar situasinya kayak sekarang gitu menurut gue ya, kayak. Tapi emang nggak salah juga mengikuti Piala Asia. Iya, itunya nggak salah jelas. Cuman maksud gue ketika misalnya kompetisinya nggak jalan, ya wajar banget kita situasinya kayak gitu. Makanya menurut gue kompetisinya lebih utama gitu ketimbang ikut turnamennya gitu. Ketika misalnya base-nya udah bener, ya ketika base-nya itu kita bicara kompetisi ya. Ketika kompetisi domestiknya udah bagus, kedepannya bisa jalan dengan lebih baik gitu. Iya, tapi kan sebenarnya kejadian kayak gini gitu ya, yang akhirnya jadi rame, bikin spotlight di timnas putri, ini juga bisa jadi trigger buat ada urgensi, harus bikin liga dong gitu kan. Karena kan ya, kalau kita ngomongin sebuah instansi keamanan juga kan viral dulu baru kerja ya. Jadi sama. jadi mungkin nunggu viral dulu ya. Iya, jadi mungkin nunggu viral dulu baru bisa jadi rame dong. bisa jadi itu yang terjadi sekarang juga. Kalau misalnya nggak ada kejadian di Piala Asia nih. Ya orang mungkin, juga lupa gitu. Orang juga What's mungkin the urgency, lupa. gitu. Ya, nggak ada urgensinya gitu mungkin. Karena ada Piala Asia jadi bikin kompetisi dong. Bisa jadi. Karena bukan, lebih tepatnya karena kita kalah telak di Piala Asia. Oke. Jadi akhirnya dibikinlah kompetisi. wah, sadar gitu. Oh ya, kenapa harus bikin. Oh, ternyata yang perlu ini gitu. Iya. Kan viral dulu baru dikerjain. Viral dulu baru dikerjain ya. Tapi kalau soal quick fix atau instan kayak misalnya, nah, bukan quick juga sih, cuma mungkin ada solusi kayak naturalisasi mungkin. Karena kan Filipina melakukan itu. Tapi kalau bicara naturalisasi, Kalau timnas lucu putri. loh. Kita kalau misalnya naturalisasi pemain, contoh Iya. di Liga Putra, kita kan tahu tolak ukur kita naturalisasi. Misalkan kayak dulu Christian Eloco Gonzalez, Stefano Lillipali. Iya. Mereka kan bermain di kompetisi. Tolak ukur apa? Kalau naturalisasi misalkan pemain Indonesia yang ada besar di Belanda. Kebanyakan kan Indonesia besar di Belanda ya. Iya. Nah, tolak ukur apa untuk dia dinaturalisasi? Apakah dia dia melihat- bisa bermain sebaik kayak pemain putra? Ya nggak pemain putra lah. Di kompetisi kita ada pemain-pemain naturalisasi itu. Menurut gue juga sulit juga untuk menemukan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Yang putri juga, maksudnya apakah adanya juga availability-nya juga mungkin dipertanyakan sih. Apakah memang ada pemain naturalisasi putri Indonesia di luar gitu? Gue nggak yakin sih. Kalau ada mungkin ada sih kalau dicari sih. Tapi posibilitasnya kecil. Kecil sih, tetap kecil. Tapi coba aja. Ini kenapa gue bisa bilang kecil? Filipina, yang pemain timnas Filipina ini kebanyakan adalah anak-anak orang Filipina yang kuliah di Amerika Serikat. Oke. Karena Shalika juga di luar ya? Iya, Salika juga di luar. Oke. Nah, pertanyaan gue, apakah yang tadi lu bilang, apakah anak orang-orang keturunan Belanda ini juga main sepak bola di Belanda? Gue nggak yakin. Nah. apakah cuma dagang keju kan nggak tahu juga ya. Kenapa keju? Kenapa Belanda emang keju ini? Keju. Masa bisa bapaknya, masa anaknya ikut meneruskan bisnis Iya, keluarga? meneruskan bisnis. Oh. Atau enggak, bikin ini, kincir angin kan. Di Maksudnya, Polo Dampung. Enggak, maksudnya jualan roti gitu mungkin Belanda kan? Iya nggak tahu, karena dari dulu kenapa gue nanya sama bokap gue kenapa Van der Sar tinggi banget, kebanyakan makan keju kan bokap gue. Ya kan makanya gue milihnya begitu. Oke. Bisa. Ya tapi gitu, jadi sebenarnya tergantung juga ya. Tergantung. Soal ada nggak Kasusnya ada sama gitu. kayak Iya nggak Putra. Kalau misalnya mau naturalisasi, ya dilakuin dengan benar. Yang Putra aja gak bener, apalagi yang Putri. Gitu. sih? Bener kan? Itu dia. Jadi kita akan lihat dan kita akan ngobrol sama salah satu atlet ya, mantan atlet juga. Setelah yang satu ini di segmen kedua, Berbahaya Bung. Masih ngomongin Garuda Pertiwi di Berbahaya Bung. Ini langsung aja kita bakal ngobrol sama mantan pemain tim nasional, mantan pemain Persija Putri, dan juga sempat main di Pro Futsal League, dan juga kemarin memperkuat DKI Jakarta di PON 20 Papua. Intan Nuraini. Luar biasa. Mewakili namanya ya, bukan cuma main sinetron. Bukan itu. Beda orang. Ini pemain, atlet. Atlet midfielder, luar Iya. biasa. Udah nanya. Tadi di brief. Ya kan ngikutin bola. Gua ngikutin bola juga. Putri, sepak bola putri. Iya, siap. Iya. Jadi Salah satu netizen.
Salah satu, tapi opininya nggak terlalu jelek kok. Masih bisa gitu. Main aman. Iya. Iya. Tapi Tan, lo Yap. berarti kan kalau main gitu kan ada figur idola gitu kan. Iya. Ada banyak pemain sepak bola putri. Lo sukanya siapa? Untuk di luar itu ada Tobin Heath. Tobin Heath, bro. Tahu Tobin Heath kan? man. Pemain Arsenal? Yoi. Iya. Tadi kan udah disebutin. Iya. Baru cetak gol kemarin lawan City kan di menit Iya, last akhir ya. minute. Lo sukanya karena posisinya sama atau Selain posisinya sama, dia juga mainnya stylish sih. Oh, stylish. Iya. Lo juga stylish ya? Ya, Oke. dikit. Iya. Kalau di Indonesia ada Evan Dimas ya, stylish tipis. Iya, tapi Ya, kan bukan tuh. oleh Ratu Masani. Kenapa ke situ ya? Nggak di otak dia Evan Dimas. Tadi baru bahas Evan Dimas over gitu. Ya tapi kalau ngomongin soal yang lagi rame gitu kan. Lo sebagai mantan pemain lo kan juga pasti pernah lawan tim yang kuat gitu ya. Tim kuat, mungkin juga skornya besar gitu. Lo ngelihat adik-adik kemarin yang lagi ini ya, masa depan Garuda Pertiwi gitu. Gimana reaksinya? Untuk apa nih dari Dari sih kan pernah ada di lapangan, Iya. terus sekarang ngelihat kok gini sih gitu. enggak sih kayak nggak kaget juga sih gitu. Oh, Cuman ya nggak kaget cuman Karena kenapa tuh? karena pernah. Oh, pernah. Ya, gitu. Pernah ada di posisi mereka juga. Berapa cap sih di timnas Indonesia? Nggak banyak sih, mungkin ada 6 ya. 6. Oke. Kalau lu Bib? Kalau gue tim nasi uduk, bukan timnas Indonesia gue. Lu lihat gak mukanya kayak berapa cap sih? Kalau gue sih 57 gitu kayak santai aja nanya santai. Tahu bebe bro. Jangan nanya begitu. Pengen tahu doang. Karena Intan tadi bilang kan pernah di posisi mereka ketika bermain melawan Betul. tim Thailand, mungkin Iya, Australia, tapi iya. berarti pernah kan? Pernah. Oh berarti caps lumayan, pernah lawan Thailand juga. Pernah. Oh. Oke, silakan dilanjut. Maafin teman saya. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi berarti kan kalau waktu ngeliat ternyata skornya segitu gitu kan dulu juga pasti pernah skor besar juga tadi kita bilang. Terus kemarin maksudnya gimana ngomong ke mereka yang lagi main atau mungkin reaksi Garuda Pertiwi secara umum? Kayak sebenarnya sih cuma ada ngobrol sama temen terus temen coba Nyampein. komunikasi sama dia cuman kondisi anak-anak ya agak drop lah karena Di sosmed parah banget ya. hasil yang dia nggak mau gitu terus juga sama sosmed gitu. Iya. Padahal kan ada progresi ya, karena kan kalau ngelihat kan sebenarnya dengan tadi kita bisa bilang liganya lagi nggak ada gitu kan, dan maksudnya yang kita harus pikirin juga setelah dijebol berkali-kali gitu kan, tapi tetap yuk bangkit semangat gitu. Poin gue juga itu sih, Jer. Ya, Intan juga mungkin juga ngalamin ketika situasinya udah kejebolan banyak banget gitu ya. Tapi tetap mau tanding gitu, gak jadi misalnya lesu atau nggak misalnya ngambil bolanya tuh sekenanya aja. Tapi kan ketika lawan Australia tuh masih bangkit terus, masih bangun terus gitu. Yang menurut gue harusnya jadi poin juga sebenarnya. Dan harus diapresiasi. Dan lawan setelah Australia juga Thailand kan kita tahu levelnya juga sudah di Piala Dunia, sudah bermain di Piala Dunia. Tapi mereka bermain yang lumayannya walaupun kalah 4-0, tapi mereka cukup luar biasa ya bermain saat itu. Dan itu kekalahan yang agak tipis ya, dari Thailand. Ya buat aku itu progres sih dari mereka, ya betul. Mereka bisa menciptakan momen untuk menyerang, ya. Terus di Australia juga kemarin juga sama, dia juga menciptakan satu shoot on target ya dari Zara ya. Buat aku itu progres, cuman apa ya? Buat aku juga mereka nggak kalah gitu, karena mereka masih mau bangkit sampai pertandingan itu selesai. Kalau kata netizen, mendingan kalah WO gitu kan. Buat aku itu malah salah ya, karena mereka ada yang mereka bawa gitu, dan mewakili apa dari kita semua, mereka bermain dengan skor segitu banyak, jatuh, mereka masih mau bangkit. Itu buat aku mereka nggak kalah. Itu dia. Jadi ya, mewakili Garuda Pertiwi ya. Kalau yang bilang mendingan WO aja, kayaknya jempol lu aja yang WO mendingan. Dia kan belum bisa main juga gitu kan. Maksudnya Jempol WO gimana nih? Tepat sekali. Balik ke belakang. Kan pulang biasanya. Jangan yang nyelip. Jangan jempol kejepit, jangan. Menurut Intan, kan banyak yang menyuarakan juga, ini nih gara-gara Liga 1 putrinya nggak ada kompetisi. Itu tuh bener nggak sih? Atau misalnya ternyata masalahnya bukan di sana gitu, atau gimana? Ya salah satunya adalah kompetisi, betul. Mungkin
di kita juga kurang kompetisinya. Kalau di mungkin dari Australia, Thailand, mereka tetap berjalan. Ya, Vietnam juga ya? Liga Vietnam berjalan juga liganya. Cuman di Indonesia ini mungkin banyak peraturan, banyak apa, jadi kita juga untuk cari kompetisi, untuk bermain itu susah ya. Salah satunya untuk mereka dapat game itu ya fun football. Yes. Untuk menjaga Ya. kebugaran sebenarnya. Betul, Betul. karena fun football itu touching ball-nya jadi Iya. terjaga. Tapi kita kan dengarnya isu-isu nih ya. Tapi kita mau nanya kalau dari Intan yang Intan tahu, kenapa nggak ada kompetisi? Karena mungkin kemarin pandemi, terus Oke. mungkin belum siap dari federasi ASBW, mungkin belum siap karena peraturan-peraturan yang mungkin banyak yang harus inilah harus itulah karena pandemi ini. Terus kemarin juga bentrok ada PON. Oh, Ya, betul. Teman-teman ada yang bermain PON dan juga mungkin mereka juga ada yang hanya di rumah jaga kondisi juga sih. Dan ketika yang bermain PON di Papua kemarin, yang berangkat ke timnas putri banyak nggak, Dan? Dari PON Papua. Semua PON, Oh, ada mungkin 70%. 70% dari PON. Ya, berarti Tapi itulah yang kompetitifnya Yap. gitu kan. kompetitif karena Ya. memang kompetisi terakhir mereka itu kan PON itu, dan kan juaranya wanita kan saat itu Papua. Banyak nggak kalau pemain Papuanya? Ada beberapa pemain Papua. Ada beberapa. Ya, hanya mungkin ada 3 atau berapa orang. Ya. Kalau Intan DKI ya? Ya, aku DKI. DKI masih main kemarin. Jadi senior gitu Yap. ya. Jadi Tobin Hitnya ya. Di Arsenal. Amin. Tapi berarti justru kan PON Papua adalah, tadi kan kita udah sepakat kalau misalnya PON Papua adalah kompetisi terakhir yang paling kompetitif gitu. Tapi kita lihat sekarang dikit pemain Papuanya tuh. Ya. Berarti tim yang sekarang benar-benar representatif atau gimana? Itu tergantung penilaian dari tim pelatih ya. Mungkin mereka punya penilaian sendiri atau gaya ini sendiri lah. Oh, yang sesuai sama Betul, apa yang kebutuhannya. dia mau, apa yang tim butuhkan. Benar. Tan, tapi kan tadi bilang ada progresi ya. Yap. Ini semakin bagus juga secara serangan juga kelihatan. Bahkan lawan Australia yang pemainnya kita bisa bilang banyak main di Eropa gitu kan. Mainnya masih bisa dapat shot, terus juga lawan Thailand bisa mengecilkan selisih ya paling tidak gitu kan dibanding waktu itu. Tapi sebenarnya perbedaannya apa? Maksudnya apa yang bisa bikin mereka, kan nggak ada liga nih. Iya, Tapi betul. kok mereka bisa excel gitu loh. Banyak banyak cara dari dari federasi, dari ASBWI juga mereka mungkin menciptakan pemainnya di daerah-daerahnya. Mungkin dari kemarin ada pelatihan lisensi perempuan. Ya. Oke. Pelatih? Dari daerah-daerah, iya pelatih. Itu udah sampai 2 kali ada acaranya, itu udah dari 40 sama 40 orang dari daerah-daerah gitu. Di Indonesia? Betul, di Indonesia. Dan Itu mungkin keren dari situ mereka pulang Udah punya lisensi. sudah lisensi dan melatih teman-teman Kalau gitu. boleh tahu Dan dari lisensi? situ juga mungkin bisa mengembangkan sepak bola wanita di Indonesia Daerahnya gitu gitu. ya. Betul. Lisensinya apa ya, Tan? Kalau boleh Aku udah C. tahu? Udah Siap mati. Udah bisa mati loh. Yap. Tapi masih rahasia timnya. Rahasia. Oh ya. Jadi Intan akan menangani sebuah tim di Piala Pertiwi ya? Iya. Tapi masih rahasia? Masih rahasia. Belum Jelas, boleh dikemukakan, dan Piala Pertiwi itu kalau boleh, kita udah cari info ternyata pemain-pemain yang berusia under 23 atau di Yap, bawah 23 betul. tahun. 23. Oh, ini masa depan juga ya? Ya. Pastinya. Jadi Piala Pertiwi terakhir 2017 ini baru ada lagi Iya, 2022. iya, karena kepotong mungkin ada Liga 1. Terus pandemi Yes. dan PON baru ada lagi Pertiwi. Berarti Piala Pertiwi ini adalah kompetisi tertingginya dari sepak bola perempuan di Indonesia Iya, berarti? yang buat itu ASBWI, kebetulan. Ya, Oh, ini penting banget maksudnya adanya ASBWI juga ya? iya betul. Akhirnya walaupun masih Dari bilang Pertiwi 2017 mungkin, 2014 itu sudah ada, terus 2017 dan Pertiwi itu sedang berjalan, dibuatlah ASBWI itu. Dan mungkin ada masukan-masukan dari daerah-daerah dari ASBWI itu. Start kapan Tan, untuk Piala Pertiwi 2022 ini? Di regional ini sudah ada. Oke. Mungkin dan di DKI belum sih, belum berjalan. Belum start ya? Di daerah yang sudah berjalan itu Jawa Tengah, Papua lagi berjalan, saat ini sedang berjalan. Terus Jabar belum berjalan sih, mungkin bareng sama DKI. Iya. Tapi karena kan namanya kelompok umur gitu penting banget ya, karena kalau kita lihat misalnya Amerika aja, ya, salah satu barometer kekuatan dunia gitu kan. Mereka dari
college ya, dari kuliah tuh ada juga kompetisinya gitu kan. Jadi kayak apa misalnya kita lihat misalnya orang tahu Alex Morgan ada juga, terus Megan Rapinoe, terus juga yang main di Arsenal sekarang Lotto Wubben-Moy, dia kan bahkan Inggris ya dia tapi di Amerika, di Carolina gitu. Jadi ini penting banget. Kalau di Indonesia nggak ada ya? Atau Belum, baru ada? saat-saat ini ada Futsal? kompetisi, Seperti Wicap. bukan kompetisi yang U23, terus U19 harus ada berapa orang, terus U16 harus ada berapa orang gitu. Yang tadi juga gue jelasin, yang tingkat-tingkatan itu di Indonesia itu baru mulai, sementara di negara-negara lain baru udah jalan lama Iya, gitu. untuk di college-nya mungkin belum. Bener-bener. Baru ada futsal Liga Mahasiswa. Nah itu dia, makanya gue suka lihat kan kalau futsal tuh udah ada ya. Yes. Misalnya di beberapa kampus, 5. terutama di kampus-kampus negeri itu udah ada kompetisi futsal. Jadi biasanya narik pemain juga dari pemain futsal. Iya. Tapi kenapa nggak ada bola gitu biasanya? Saya juga belum paham, Belum tahu mungkin ya? belum sampai sana gitu. Padahal kalau dibilang seru, sepak bola. Sepak bola ya Betul. memang atmosfernya lebih Betul. besar ya dibandingin Iya. putri. Tapi memang mungkin karena ini kali ya, faktor futsal lebih gampang atau lebih ringkes untuk diselenggarakan. Jadi futsal lebih banyak. Emang digulung lapangan? Ringkes. Enggak, Kenapa ringkes? jadi kan banyak lapangan futsal di mana-mana, Jer. Oh. Dibandingin lapangan sepak bola. Nyarinya lebih gampang, Nyarinya akses, lebih gampang. fasilitas. Fasilitasnya lebih gampang. Infrastruktur futsal tuh kan mungkin lebih optimal dibandingin stadion. Ya kita tahu lah stadion universitas yang nggak kejaga kayak gimana, Jer. Nah, itu Intan juga dulu sempat futsalik ya? Iya, sempat Futsalik. 3 tahun. Memperkuat? UNJ. Oh, waktu di kampus. Alma maternya. Alma Iya. mater. Sama ada nama klubnya Kosmir. Kosmir UNJ. Kosmir. Kosmir. Itu Apa nama Latin atau? Kosan miring. Kos. Kosan miring. Kosmir namanya memang unik ya. Ternyata Enggak, gue pikir nama Ada Latino, kelanjutannya ya? Spanyol. ternyata singkatan dari kosan Kosan miring. miring. Iya. Itu keluhan ya. Mungkin dia ngomong sama bu kosnya nggak bisa. Jadi ini nama klub aja kali ya kalau ditanya orang. Oh, kosan lu kosannya miring? harganya miring. Miring. Oh harganya. Gue pikir bangunannya. Ngeri. Bangunan miring yang di Oh Dufan ya? enggak, isinya ya. Oh, isinya orang-orang. Isinya yang miring. Iri. Oh, miring banget gitu. Oke. Enggak. Kan kalau misalkan menurut Intan pemain-pemain Indonesia yang saat ini berada di timnas ya, yang berangkat ke Garuda, maksud saya ke Piala Asia, itu demografinya paling optimal tuh dari mana, Tan? Regionalnya, Tan, yang menurut Intan ini pemain-pemain bertalenta lah. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, Papua ya? Bangka Belitung, Yes. ada Papua 2, terus di Jawa Timur ada beberapa. Karena di sepak bola putra memang Jawa Timur kan salah satu penghasil, Iya. bisa dikatakan kiblat sepak bola nasional itu di Jawa Timur. Berarti kalau di wanita harusnya di Jawa Barat sama Papua ya. Itu kenapa tuh? Kenapa bisa di Jawa Barat? Mungkin ada banyak klub di situ. Oh. Beberapa klub di situ. Iya. Ya. Iyalah, lagi-lagi. Supportnya Betul, ya. betul. Dan itu kelihatan ketika Liga 1 kemarin ya, maksudnya Persib sama Persikabo kan. Iya, Dia dua-dua juara Jawa cup. Barat. Dua-duanya Jawa Barat gitu. Betul. Kebetulan juga ada legend kita yang terus membina, terus mengembangkan sepak bola wanita ini. Ibu Papat sendiri itu dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Oh, benar. iya. Pak Tinisal. Iya. Yang kemarin membuka Liga 1 2019 bukan sih Bu Papat? Kurang tahu saya, itu yang buka siapa? Sari Japri ya. Ntar di Japri. Kayak Intan kayak, kan nggak semua hal gue tahu nih. Kalau tentang sepak bola aja boleh gak? Cuman emang dia salah satu legend yang terus gimana Support caranya ya? support kita gitu. Gimana caranya di timnas ini terus Tetap ada jalan terus ya berarti. berkembang gitu. Dan bahkan di PON Papua kemarin Jawa Barat bisa Iya. dapat silver medal ya. Betul. Tapi kalau kita ngomongin tadi kan soal futsal sama Ya. sepak bola juga. Ada gak sih sebenarnya emang tantangan pasti kan juga dari mungkin stigma Ya. gitu kan kalau Soalnya kan mungkin kalau di Indonesia orang apalagi perempuan ya, ya. mungkin dianggapnya buat jadi atlet aja jadi tantangan besar gitu. Pasti kan Dipertanyakan gitu ya. orang tua tuh kayaknya lebih senang kalau misalnya perempuan ngerjain yang lain gitu. Nah, di sepak bola wanita di Indonesia tuh ngalamin yang gitu juga nggak sih? Ada juga sih. Dulu juga sebenarnya aku juga nggak boleh main bola sama back sound orang tua sedih. gitu. Terus ya gimana caranya karena itu passion Iya, aku. betul. Gimana caranya aku colong-colong waktu untuk main gitu. Tetap main bola. Di sekolahin bulu tangkis, aku abis itu larinya ke sepak bola lagi. Betul. Startnya itu sepak bola apa futsal, Tan? Futsal. Bahkan Betul, futsal. futsal. Kalau bulu tangkis masih dibolehin, Iya. tapi jangan sepak bola.
Karena dianggap olahraganya terlalu identik sama laki-laki. Iya, betul. Karena mungkin Indonesia kulturnya ya. Iya. Betul. Itu makanya poin yang tadi dari Intan itu yang pengen gua tekankan ke banyak orang soal yang kemarin-kemarin ini yang ngasih komentar negatif. Teman-teman kita yang bertanding di Piala Asia yang ke India itu juga bisa ada di sana setelah melewati banyak fase gitu. Iya, Tadi ada yang situasinya kayak Intan, nggak boleh main bola, mending ngerjain yang lain. Ada yang pengen main bola di daerahnya tapi akhirnya terpaksa main sama cowok karena nggak punya klub bola laki-laki gitu. Betul. Kalau nggak salah kan ada banyak juga foto yang nunjukin kalau Zahra sempat main di Liga Kompas. Di mana Liga Kompasnya kan liganya yang banyaknya laki-laki kan. Iya, saat itu kelompok umur ya Zara ikutnya. Makanya menurut gua perempuan Indonesia ini udah overcome banyak hal gitu untuk bisa akhirnya bisa main buat sekedar main loh ya. Kalau misalnya cowok kan liganya ada, kompetisinya ada, Support ada, sponsor ada, bener kan? Sebenarnya Liga Putri enggak kan? Makanya menurut gua nggak adil aja kemarin tuh sih. Makanya yang jadi bahasan tuh sebenarnya harus bukan soal mereka kayak gimana, tapi bukan soal bagaimana mereka di luar lapangan. Iya. Tapi yang harus diberesin tuh yang di lapangannya ini gitu. Dan pengorbanan mereka luar biasa tentunya. Iya, karena kan kalau di luar kita kenal istilah soccer mom ya. Yup. Jadi emang orang tuanya juga nganterin terus main gitu kan. Kalau di sini enggak. Ada yang mungkin nggak dianterin karena nggak setuju mungkin. Ada yang gitu Bisa, juga. dia kayak Intan tadi, colong-colong waktu untuk bisa latihan sepak bola atau futsal. Iya, jadi Tan, Ya. ini mumpung ada di sini juga gitu ya. Mungkin ada yang pengen disampaikan gitu ya. Mungkin dari Intan gitu sebagai mantan pemain juga pernah ngalamin, pernah ngelihat juga kondisinya gimana di lapangan Dan gitu. jadi coaching iya, sekarang, coaching lu staff. pada yang kritik one on one aja. Gua Lisensi nutmeg lu semua. Lisensi C nih, Bos. Nah, itu dia. Ya, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gimana sepak bola wanita, mungkin nggak tahu seperti apa sepak bola wanita, mungkin nggak tahu jatuh bangunnya sepak bola wanita itu seperti apa, jangan terus komentar negatif gitu. Ayo bantu teman-teman kita bangkit dengan komentar yang positif gitu. Mungkin mereka kalah dengan skor yang mungkin kita nggak mau, semuanya kita nggak pernah mau gitu. 18-0 itu juga kena mental saya sebagai teman gitu. Teman-teman saya mungkin sebagai pelakunya saat ini yaitu sih mereka nggak pernah mau gitu 18-0 gitu. Terus coba bantu untuk berpikir positif buat sepak bola wanita, kita sama-sama gitu loh. Mereka ya melihatlah, nonton sendiri, mereka jatuh masih bangun lagi, dan menurut aku itu mereka nggak kalah. Ya itu aja sih. Tapi gue sepakat sih, plus kita juga harus tetap menjaga harapan buat sepak bola perempuan Indonesia sih. Karena bahkan gue punya keyakinan sepak bola perempuan Indonesia tuh bisa jauh lebih bagus ketimbang sepak bola putranya. Kenapa? Berbahaya lu. Tapi serius. Awal Rahman. For your info, timnas sepak bola wanita Indonesia di FIFA ranking 94. Sedangkan timnas Indonesia yang putra 164. Kenapa gue yakin? Karena satu, yang jadi karyawan World Bank laki-laki atau perempuan Indonesia? Perempuan Indonesia. Yang kemudian mencerahkan pendidikan Indonesia, laki-laki atau perempuan? Perempuan juga. Yang punya hari di Indonesia, Hari perempuan. Jadi yang jahit bendera Indonesia. perempuan. Kenapa ke situ ya? Good point. Tapi perempuan. Penting. Makanya gue yakin mungkin Indonesia akan punya situasi yang mirip dengan Amerika Serikat. Ketika sepak bola putranya cupu, tapi ternyata sepak bola perempuannya jago gitu. Dimarahin JC March. Ya pasti kita berharap sepak bola perempuan Indonesia ya bisa beneran dapat liga dan juga diurusin dengan baik dan juga nanti berprestasi ya. Tentunya amin. Itu dia. Amin. Juara AFF ya minimal. Amin. Amin. Paling Amin. Dan kita sampai ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.